Setelah selesai instalasi GSA, sekarang lanjut untuk mengisi pengaturan. Halo teman-teman, ini video yang terbaru. Untuk mendapatkan API, untuk kita masukkan ke dalam pengaturan API ini, ya, kita bisa masukkan dari vendor Xan, kemudian marketing, kemudian web SMS dan Gemini teman-teman ya. Untuk mendapatkan API dari Xan, silakan teman-teman login ke Xan ya. Kemudian teman-teman silakan akses di Xandernya. Di sini kita bikin device dulu di sini kalau belum ya. Silakan scan supaya nanti bisa terhubung ya. Nanti di-scan di WhatsApp teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah punya device-nya di sini. Kita bisa pergi ke menu device. Nah, di sini tinggal copy aja yang di sini teman-teman ya. Ini API-nya nih. Nah, yang ini. Tinggal copy aja nih. Kemudian kita masuk di sini. Tuh, gitu aja teman-teman ya. Kemudian kita bisa masukkan API yang kedua. Oke. Kita klik aja, kemudian di sini ya. Kita masukkan lagi. Kemudian kita bisa masukkan lagi di sini yang ketiga. Kita bisa masukkan sebanyak yang kita mau teman-teman. Kalau kurang nih tambah lagi ke bawah ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan API dari marketing. Ya, silakan teman pergi ke web marketing seperti ini ya. Kemudian pergi ke bagian integrasi dan email application API. Nah, di sini ada API-nya teman-teman. Ya, silakan salin aja. Kemudian dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian web SMS, silakan pergi ke situs web SMS teman-teman seperti ini. Kemudian pergi ke bagian dokumentasi API. Kemudian di sini ada API-nya, silakan salin, kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian Gemini. Untuk Gemini silakan pergi ke AI Studio Gemini. Nah, kalau udah tampil seperti ini, udah login, silakan teman scroll ke bawah. Di sini ada Get API Key. Klik, maka akan otomatis ke sini dan di sini ada Create API Key. Kemudian di sini silakan teman-teman kasih nama aja. Kemudian di sini kita pilih, kita bikin project. Kita pilih integrator yang baru kita bikin, kemudian create API key. Nah, ini udah jadi ya. API key-nya yang sebelah sini teman-teman ya. Di sini. Nah, di sini ada API key ya. Kita tinggal copy aja. Kemudian kita paste di sini ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian jangan lupa untuk statusnya itu kita aktifkan untuk yang kita ingin aktifkan teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin aktifkan ya kita tulis saja nonaktif ya. Apakah wajib diisi semua? Tidak teman-teman ya, yang teman-teman butuhkan aja. Kalau teman-teman nggak butuh email ya nggak perlu diisi ya, dinonaktifkan aja gitu. Kalau cuma butuh WA aja ya udah WA aja gitu kan. Yang WA sama AI misalnya, udah yang diaktifkan WA sama AI aja. Kalau mau aktifkan semua seperti tadi ya, nanti tinggal aktifkan semua gitu. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang sebelah kanan, di sini ada delay. Silakan masukkan delay supaya nanti pengirimannya tidak langsung sekaligus ya. Seperti itu, dan ini kredensial ya. Sesuaikan aja dengan bisnis teman-teman ya. Kemudian di sini ada template bilateral ya untuk mengambil nilai yang ada di sini teman-teman ya. Misalnya di sini invoice, price, harga. Nah, di sini teman-teman bisa ambil nilainya. Nah, saya di sini invoice-nya 123, harganya 45.000 misalnya ya. Di sini tinggal ambil nilainya invoice, kemudian price, harga di sini price gitu ya. Sintaksnya tinggal panggil di deskripsi ya, teman-teman. Di sini nanti di konten ya. Tinggal panggil di sini. Misalnya invoice berarti seperti ini. Seperti itu. Tinggal panggil kita aja, jadi gampang. Nah, silakan ini bisa dibikin lebih panjang lagi ya. Ini insert one column break ya. Nanti bertambah lagi nih. Tinggal diisi aja nih mau di siapa ya. Kemudian udah gitu sampai ke bawah terserah, bebas bisa sampai bawah ya. Kemudian ini tempat yang untuk manggil nama ya. Di sini untuk manggil nama, email, WA, kategori. Nah, di sini defaultnya ya. Panggil nama untuk panggil nama, panggil email, yang mau HP, WA, kategori, tinggal gunakan shortcut ini ya. Seperti itu aja teman-teman ya. Jadi udah gampang ya, tinggal simpan. Selanjutnya simpan pengaturan ini ke dalam user properties alias penyimpanan lokal di masing-masing akun Google Sheet Anda. Mantap, pengaturan udah berhasil disimpan. Selanjutnya mari kita buat konten. Buka sheet konten dan di sini kita akan membuat konten promosinya seperti konten follow up dan konten broadcast. Di sini juga bisa menjadwalkan broadcast dengan mudah. Buka menu, buat konten di sidebar dan masukkan prompt AI. Gunakan yang sudah tersedia di sheet konten AI. Salin dan tempel di form, lalu edit sesuai dengan produk kamu. Kemudian untuk pengaturan lainnya,
silahkan disesuaikan dengan yang kamu inginkan. Bila sudah, klik tombol submit. Tunggu AI membuat konten promosi dan lihat hasilnya di sheet konten. Luar biasa. AI sudah membuatkan konten promosi instan. Sekarang kamu bisa mengubahnya terlebih dahulu sebelum benar-benar dikirim. Bila sudah selesai, mari kita kirim konten tersebut ke pelanggan. Buka menu broadcast pada sidebar. Pilih judul broadcast yang diinginkan, kemudian masukkan kategori pelanggan yang ingin dikirim konten tersebut. Pisahkan kategori dengan koma bila ingin mengirim beberapa kategori dan klik tombol submit. Broadcast dalam proses pengiriman. Untuk melihat statusnya, mari kita lihat sheet log history. Yes, berhasil. Status pengiriman dapat dilihat pada kolom yang tersedia. Berwarna hijau berhasil terkirim dan berwarna merah gagal terkirim. Bila salah satu platform ada yang gagal, maka GSA akan melakukan proses pengiriman ulang pada platform yang gagal tersebut. Ini sesuai di pengaturan kamu. Ini adalah contoh hasil pengiriman konten di WhatsApp. Status dan keterangannya lainnya juga tercatat pada sheet data pelanggan. Ini adalah hasil dari pengiriman ke email yang baru saja kita jalankan. Selanjutnya, kita bisa menjadwalkan konten secara otomatis tanpa harus mengklik tombol manual lagi. Caranya silahkan isi jadwal pengirimannya di sini, seperti kategori, tanggal, jam, dan statusnya. Klik tombol play untuk mengaktifkan penjadwalan tersebut. Isi nilai pemicu untuk pemeriksaan jadwal berkala, misalnya 3 jam sekali atau 6 jam sekali, dan seterusnya. Sampai di sini selesai untuk panduan cara broadcast di GSA. Selanjutnya, kita akan melanjutkan panduan untuk follow up atau autoresponder. Pertama, kita buat konten follow up-nya terlebih dahulu dengan AI. Klik tombol submit sebelah kiri untuk membuat konten follow up. Yummy. Konten follow up sudah selesai. Tambahkan kategori pelanggan di kolom kategori. Sekarang kamu bisa melihat dan mengubahnya sebelum benar-benar dikirim agar kontennya sesuai yang kamu harapkan. Konten ini akan dikirim setiap hari sesuai jadwal hari yang kamu isi di kolom paling kiri. Selanjutnya, buka menu follow up di sidebar dan sesuaikan mode untuk pengiriman, testing, atau produksi. Kemudian masukkan kategori pelanggan dan klik tombol submit. Dalam contoh video ini, saya akan menghapus keterangan status hasil sebelumnya agar dapat melihat perubahan status yang baru lebih jelas. Dalam praktiknya, kamu tidak perlu menghapus manual keterangan ini karena akan berubah otomatis. Keterangan lama akan tertimpa dengan perubahan yang baru. Setelah disubmit, kita bisa melihat status pengirimannya di sheet ini dan juga bisa melihat di sheet log history yang lebih detail. Oh yes, mantap! Catatan pengirimannya sudah keluar. Lihat pada statusnya, warna hijau menandakan sukses dan merah gagal. Dan sistem GSA akan otomatis mengirim ulang ada platform yang gagal tersebut. Ini adalah contoh hasil pengiriman konten ke WhatsApp telah berhasil. Di sheet data pelanggan juga dapat melihat keterangan status pengirimannya di sini. Status follow up akan berubah untuk pengiriman hari berikutnya. Selanjutnya, agar follow up ini dapat berjalan otomatis tanpa harus mengklik tombol manual, kita dapat menjalankan pemicu harian. Klik tombol play untuk mengaktifkan pemicu ini dan isi nilai jam pemicu aktif dijalankan. Misalnya jam 6 pagi atau jam 12 atau jam 18. Pemicu ini berjalan sehari sekali
dapat mengirim seluruh follow up yang tersedia. Nah, itulah panduan penggunaan GSA secara keseluruhan. Aplikasi yang sangat mudah digunakan untuk pemula hingga para ahli. Ini contoh hasil pengiriman konten ke email telah berhasil. Kita juga bisa lihat status pengiriman SMS di provider API Gateway. Status telah berhasil. Jadi seperti itu aja untuk panduan penggunaan GSA. Sangat gampang banget bukan? Cus, langsung aja cobain. Oh ya, bila ada yang masih bingung jangan ragu untuk bertanya di grup support WhatsApp kita ya. Silahkan spill aja kendalanya. Video lainnya bisa lihat di playlist YouTube kita. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih.